Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, pada pembelajaran PJOK kali ini dan melalui video ini, Ibu akan membahas mengenai materi baru, yaitu perkembangan tubuh remaja. Setelah mempelajari bab ini, teman-teman diharapkan memahami faktor perkembangan jasmani dan kecerdasan seseorang, memahami perkembangan tubuh remaja, mampu menganalisis ciri anak sehat dan gangguan kesehatan, serta mampu mempraktikkan pola hidup sehat. Kita bahas untuk materi yang pertama, yaitu perkembangan jasmani. Sejak lahir, jasmani seseorang terus tumbuh berkembang, baik dalam bentuk badan dan ukuran-ukuran badannya, maupun dalam daya kerjanya. Perkembangan ini berjalan terus sampai seseorang menjadi dewasa, ialah pada umur sekitar 25 tahun. Akan tetapi, perkembangan jiwa seseorang, diantaranya perkembangan kecerdasan seseorang, tidak berhenti dalam umur 25 tahun. Sebab perkembangan jiwa atau kecerdasan seseorang mungkin masih dapat berlangsung terus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang. Di antaranya faktor keturunan, faktor pembawaan, maupun faktor luar. Faktor keturunan artinya faktor dari orang tua. Misalnya, jika orang tuanya besar-besar atau tinggi-tinggi, maka kemungkinan anaknya juga akan besar ataupun tinggi. Kalau orang tuanya pandai, anaknya juga pandai. Walaupun menurut hukum keturunan, hukum genetik tidak selalu dapat sama. Yang kedua adalah faktor pembawaan. Artinya, perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaan selama di dalam kandungan. Misalnya, anak yang terlahir dalam keadaan cacat fisik maupun mental, tentunya itu akibat daripada pembawaan dan tentunya akan berpengaruh pada perkembangan jasmani dan juga kecerdasan. Dan yang ketiga adalah faktor luar. Nah, dari ketiga faktor itu, faktor luar adalah faktor yang harus dan penting sekali untuk dipelajari oleh teman-teman. Karena faktor pertama dan kedua kemungkinan itu tidak bisa untuk dirubah. Sedangkan faktor luar ini bisa memaksimalkan perkembangan dan pertumbuhan jasmani dan juga kecerdasan kita bisa lebih optimal. Dan yang termasuk daripada faktor luar adalah yang pertama adalah keadaan gizi, gangguan kesehatan, dan juga rangsangan. Keadaan gizi maksudnya adalah segala sesuatu atau makanan-makanan yang teman-teman konsumsi itu tentunya harus memiliki kandungan gizi yang baik dan juga cukup supaya bisa mengoptimalkan perkembangan jasmani dan juga kecerdasan. Begitupun sebaliknya, jika teman-teman ternyata makanan makanan yang teman konsumsi itu ternyata memiliki kandungan gizi yang sangat kurang, otomatis itu akan berpengaruh terhadap perkembangan dan kecerdasannya. Meskipun kualitas gizi manusia sangat berpengaruh terhadap manusia saat dalam kandungan, ya, tapi setidaknya sekarang teman-teman sudah dewasa, maksudnya sudah terlahir, sudah menganjak remaja, tentunya itu bisa diperbaiki dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi serta berkualitas, sehingga bisa mengoptimalkan perkembangan jasmani dan juga kecerdasan. Sehingga ada para ahli berpendapat bahwa kekurangan protein atau zat putih telur pada waktu anak-anak dapat mengakibatkan pertumbuhan kecerdasan. Faktor luar yang kedua adalah gangguan kesehatan. Maksudnya apa sih? Yaitu jika anak-anak yang sering sakit sudah tentu akan terganggu pula pertumbuhan badannya. Misalkan lebih-lebih penyakitnya itu penyakit yang menahun seperti TBC dan penyakit yang lainnya. Dan faktor luar yang ketiga adalah rangsangan. Maksudnya apa sih? Yaitu aktivitas gerak atau aktivitas tubuh kita, yaitu latihan-latihan jasmani atau berolahraga. Nah, aktivitas jasmani ini sangat akan berpengaruh terhadap perkembangan jasmani dan juga kecerdasan. Karena jika anak yang memiliki atau kurang sekali aktivitas gerak, otomatis akan memiliki badan yang lemah, badan yang cepat sakit, ataupun badan-badan yang tidak kuat gitu. Oleh karena itu penting sekali aktivitas gerak tubuh itu supaya kita
Khususnya teman-teman dalam kondisi pertumbuhan yang sangat optimal ini bisa lebih dioptimalkan pertumbuhannya dengan melakukan aktivitas gerak atau olahraga. Berikutnya kita bahas pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Ada 2 usia yang akan kita bahas. Yang pertama adalah usia 6 sampai dengan 14 tahun dan yang kedua adalah usia masa remaja. Nah, menurut WHO, usia remaja adalah usia 10 tahun sampai dengan 19 tahun. Pembahasan yang pertama adalah anak usia 6 sampai dengan 14 tahun. Nah, pada perkembangan jasmani usia 6 sampai 14 tahun, perkembangan jasmaninya relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya. Adanya pertumbuhan bola mata sehingga ada kemungkinan terjadinya gangguan penglihatan pada masa ini. Kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah, sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik. Masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. Telah tampak tanda-tanda permulaan masa remaja, yaitu pada laki-laki suara membesar serta pada perempuan membesar buah dada serta haid pertama. Perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial. Selanjutnya kita bahas perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Pada usia ini sudah mulai belajar berhitung, membaca dan menulis, sudah mulai mengadakan konsepsi, simbolisasi, dan belajar mengadakan komunikasi. Kepribadian sosialnya sudah mulai berkembang dan mulai menyadari konsep-konsep hidup seperti moralitas dan norma kehidupan. Pada usia pubertas, pada masa pubertas usia 12-14 tahun, biasanya energinya meluap-luap dan hubungan dengan orang lain masih canggung. Kemudian nilai religi atau agama, etnik dan estetik belum mendalam. Yang selanjutnya adalah kita bahas mengenai kebutuhan usia 6 sampai dengan 14 tahun. Yang pertama tentunya adalah kebutuhan untuk memenuhi makanan yang cukup dan tentunya memiliki nilai gizi yang tinggi. Yang selanjutnya adalah latihan-latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. Yang ketiga adalah tindakan-tindakan pencegahan penyakit. Yang keempat adalah diberikannya kesempatan untuk memperkembangkan kepribadiannya yang meliputi segi sosial dan moral, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jasmani usia anak 6 sampai dengan 14 tahun. Yang pertama adalah biasanya masalah gizi yang diantaranya disebabkan oleh faktor emosional. Yang kedua adalah penyakit. Yang ketiga adalah masalah gigi berupa antara lain maloclius ataupun crowing. Biasanya itu disebabkan permasalahan gigi yang tidak sesuai tumbuhnya. Yang ketiga adalah kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan-perubahan yang dialaminya. Untuk perkembangan remaja dan materi yang lainnya dibahas di pekan depan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.